Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan wa sallama taslima amma ba'd. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, kita kembali membahas kitab kita Ushulul Iman, pokok-pokok keimanan. Kita masih pada bahasan tentang takdir. Kali ini kita masuk pada bab adamul munafah bainal imani bil qadar wat tadawi. Tidak ada pertentangan antara keimanan kepada takdir dengan berobat. Jadi berobat itu bagian dari usaha, ya, untuk mendapatkan kesembuhan. Baik. Dalam bab ini dibawakan hadis dari Abu Khuzamah dari ayahnya. Beliau berkata, "Qultu ya Rasulullah, ara'aita ruqan nastarqiha?" Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang ruqyah yang kita baca? Wadawaan natadawa bihi. Bagaimana pendapatmu tentang obat-obatan yang kami minum? Watuqatan nattaqiha. Bagaimana pendapatmu wahai Rasulullah tentang usaha-usaha preventif seperti vaksin dan sebagainya yang kita lakukan? Hal taruddu min qadarillahi syai'an? Apakah itu semua bisa menolak takdir Allah Subhanahu wa taala walaupun sedikit? Qala, maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjawab, hiya min qadarillah. Semuanya itu bagian dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi hasanah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmidzi dan dihasankan olehnya. Jadi bacaan-bacaan ruqyah, obat-obatan yang dikonsumsi ataupun berbagai macam bentuk vaksin untuk pencegahan, itu juga bagian dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Hada haditsun azim fihi annahu la munafah bainal imani bil qada wal qadar wa ittikhadil asbabin nafi'ah. Hadis ini hadis yang agung yang menerangkan bahwa tidak ada kontradiksi. Tidak ada pertentangan antara keimanan kepada takdir dan usaha untuk mendapatkan kesembuhan, untuk mendapatkan hal-hal yang bermanfaat. Fala yuqalu nu'minu bil qada wal qadar dunal haja ila ittikhadil asbab. Enggak bisa dikatakan bahwa kami beriman kepada takdir, jadi nggak perlu kami berusaha, nggak perlu kami berobat, nggak perlu kami bekerja. Li'annahu minal khata'. Yang seperti ini salah. Ya, wa hadza aidan minal khata'. Baik. Dan ini juga kesalahan. Li'annal i'timad al-qada' wal qadar dalal. Karena seorang hanya bersandar kepada takdir itu adalah kesesatan. Hanya bersandar pada takdir saja. Gitu. Wa kadhalika i'timad 'alal asbab biwahdiha dhalal. Demikian pula seorang bersandar dengan usahanya saja, terlalu percaya diri pada usahanya. Itu juga kesesatan. Wal haq wal jam'u bainal imani bil qada wal qadar wa ittikhadil asbabin nafi'ah. Dan yang benar adalah beriman kepada takdir dan berusaha. Beriman kepada takdir dan berusaha. Baik.
Li'annaha la tanafil qada, la tunafil qada wal qadar. Karena usaha itu tidak menafikan takdir. Bukan berarti seorang berusaha kemudian itu akan menghilangkan takdir dia, tidak sama sekali. Li'anna ittikhadal asbab innama huwa minal qada wal qadar. Bahkan usaha itu bagian dari takdir, seperti yang dikatakan Nabi SAW. Seorang ingin mendapatkan penghasilan, dia bekerja, itu bagian dari takdir. Seorang berobat untuk mendapatkan kesembuhan, itu bagian dari takdir. Ya, jadi usaha-usaha itu sendiri bagian dari takdir. Jadi jangan sampai punya pikiran bahwa usaha itu terpisah dari takdir. Seakan-akan penanya ya memahami bahwa antara usaha dengan takdir itu berbeda. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meluruskannya. Ya, dengan pernyataan beliau, semua dari usaha-usaha itu, bacaan-bacaan ruqyah, obat-obatan yang dikonsumsi, dan berbagai macam tindakan pencegahan itu bagian dari takdir. Falaula anna Allah qaddara ittikhadha hadzal asbab lama ittakhadhaha al-insan. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan usaha-usaha tersebut ya sebagai sebab yang bermanfaat untuk menyongsong takdir yang baik. Ingat ya, menyongsong takdir baik. Menyongsong masa depan. Kita manusia baru tahu takdir setelah kejadian, tapi masa depan, sesuatu yang belum terjadi, kita nggak tahu. Makanya kita diperintahkan untuk berusaha untuk menyongsong takdir yang baik. Itu poinnya. Caranya dengan usaha tadi. Baik, berusaha maksimal, adapun hasilnya diserahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah yang benar. Baik. Fala tanafi fi dzalika bainahuma. Maka tidak ada pertentangan antara usaha yang dilakukan seorang dengan keimanan kepada takdir. Annahu la yakunu fi hadzal qawn syai'un illa bi qada'illahi wa qadarihi. Karena tidak ada satupun kejadian di alam semesta ini melainkan semuanya berdasarkan takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Contoh kecil, Allah Subhanahu wa taala takdirkan api itu panas. Kalau seorang bermain api, dekat-dekat dengan api, dia akan mendapatkan hangat atau panas. Ya, itu sudah menjadi takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah takdirkan es itu dingin. Kalau seorang mendekatinya, dia akan merasakan hawa dingin tersebut, atau dia akan kedinginan ketika dia pegang. Itu sudah menjadi takdir Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi apa yang ada di alam semesta ini semuanya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada hadis, wa qaluhu fil hadits ruqan nastarqiha. Ruqa jam'u ruqya wal muradu biha at-ta'widzah allati yata'awwadu bihal marid. Wahai Rasulullah, bagaimana tentang bacaan-bacaan ruqyah? Ya, ruqyah, bacaan-bacaan dari Al-Quran ataupun doa-doa yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Taib, ini ruqyah yang syariah, ruqyah yang bermanfaat. Di sana ada ruqyah, tapi syirkiyah, mengandung kesyirikan, yang biasa kita kenal dengan jampi-jampi. Bacaan-bacaan juga, tapi bacaan-bacaan yang tidak dikenal, bacaan-bacaan yang aneh, gitu. Jadi ruqyah yang dibenarkan, bacaan-bacaan yang dibenarkan adalah bacaan Al-Quran. Ketika seorang baca Al-Quran, dia berharap kesembuhan. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas, semuanya bisa dipakai untuk ruqyah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul huwa lil ladzina amanu hudan wa syifa." Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa Al-Qur'an itu bagi orang-orang yang beriman adalah petunjuk lagi obat. Jadi kalau seorang baca Al-Quran dengan niat mendapatkan kesembuhan, sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Taib. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah meruqyah dan beliau juga pernah diruqyah, tapi tanpa minta diruqyah. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menganjurkan kepada seorang untuk minta diruqyah, karena minta diruqyah itu bisa menghapus kesempatan untuk bisa masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Karena di antara ciri mereka yang masuk surga tanpa adab, tanpa hisab adalah
orang yang tidak pernah minta untuk diruqyah. Walaupun ruqyah itu adalah hal yang halal, yang boleh, ya. Akan tapi poinnya betul-betul dia hanya bergantung pada Allah Subhanahu wa taala. Dia nggak minta bantuan orang lain. Dan ruqyah itu mudah. Tinggal baca ayat-ayat Al-Qur'an mana saja, ya, pegang mana yang sakit, bacakan ayat-ayat tersebut dengan niat mendapatkan kesembuhan dengan izin Allah Subhanahu wa taala, niscaya akan sembuh. Baik. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Dan ruqyah ini bagian dari usaha seorang untuk mendapatkan kebaikan. Wallahu jalla wa ala ja'ala al-Qur'ana shifaan minal amrad wa minasyukuki wal auham wasyubuhat. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan Al-Qur'an itu sebagai obat dari penyakit fisik dan juga dari penyakit hati, keraguan, gundah gulana, kerancuan, syubhat. Fahuwa syifaa'un lil ajsam wal qulub. Jadi Al-Qur'an itu merupakan obat fisik sekaligus obat hati. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra 82. Tadi yang saya bacakan surat Fussilat ayat 44. Al-Isra 82 Allah mengatakan wa yunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmah. Dan kami turunkan Al-Qur'an, ya, itu sebagai obat dan rahmat. Al-Qur'an dengan izin Allah bisa menyembuhkan penyakit-penyakit dan juga bisa menyembuhkan gundah gulana, bisikan-bisikan setan yang ada di dalam hati. Baik. Fa idza kanat ruqyah minal Qur'anil Karim wa minal ad'iyah al-masyru'ah fa innahu la ba'sa biha. Kalau ruqyahnya itu dari bacaan-bacaan Al-Qur'an seperti yang saya sampaikan tadi dan juga dari doa-doa yang diajarkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam, maka enggak mengapa. Tapi kalau bacaan-bacaannya itu berisi jampi-jampi yang enggak dikenal, minta bantuan pada jin dan setan, maka yang seperti ini haram hukumnya. Baik. Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada sejumlah orang, ya, "I'ridu alayya ruqakum." Coba sampaikan kepadaku bagaimana cara kalian meruqyah. La ba'sa birruqa ma lam takun syirkan. Tidak mengapa bacaan-bacaan selama itu tidak mengandung kesyirikan. Bacaan Al-Qur'an, bacaan-bacaan doa-doa yang diajarkan Nabi SAW, boleh. Li'annahum kanu fil jahiliyah ya'maluna ar-ruqa syirkiyah. Karena dahulu bangsa jahiliyah menggunakan jambe-jambe. Ya, bangsa jahiliyah menggunakan jambe-jambe. Jadi sebenarnya kesyirikan itu sudah mendunia. Sudah mendunia, istilahnya saja berbeda. Bahasa yang digunakan juga berbeda. Ya, seluruh dunia. Bahkan bangsa Arab jahiliyah pun menggunakan jambe-jambe. Wa amal Islam faqad jaa bi ruqyah syar'iyyah. Adapun al-Islam mengajarkan ruqyah yang syar'iyyah seperti yang telah diterangkan tadi. Kemudian dalam hadis tadi Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan wada'an natadawa biha. Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang obat-obatan yang kami minum? Ya, obat-obatan yang diambil kalau sekarang ini di apotek-apotek, rumah sakit, atau dengan tibun nabawi yang ma'ruf menggunakan madu, jintan hitam, dan sebagainya. Baik. Atau herbal, obat herbal, obat-obatan rakyat misalnya, bisa dipakai. Baik. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, Nabi SAW bersabda, "Ma anzalallahu da'an illa anzalahu syifaan." Hadis diriwayatkan Al-Bukhari dalam sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, tidaklah Allah Subhanahu wa taala menurunkan penyakit melainkan Allah Subhanahu wa taala turunkan penawarnya. Jadi ada penyakit pasti ada penawarnya. Kemudian dalam riwayat dengan tambahan, hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, alimahu man alimah jahilahu man jahilah. Hanya diketahui oleh orang-orang yang tahu, tidak diketahui orang-orang yang tidak tahu. Baik. Maksudnya bagaimana? Saya kasih contoh jemaah. Jintan hitam itu habatus sauda ya. Habatus sauda. Baik. Jintan hitam. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan, al-habatus sauda syifaun min kulli da. Habatus sauda itu merupakan obat segala penyakit. Clear itu. Nah,
Eh, kalau disebut sebagai obat segala penyakit, mesti harus tahu takarannya seperti apa. Karena dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, alimahu man alimah, jahilahu man jahilah. Ya, hanya diketahui oleh orang-orang yang tahu dan tidak diketahui oleh orang yang tidak tahu. Berarti memang harus ada riset. Iya, harus ada riset. Betul, jintan hitam atau habbatus sauda merupakan obat segala penyakit. Tapi ketika diterapkan pada penyakit tertentu misalnya, kan penyakit macam-macam tuh. Nggak bisa sembarangan. Harus ada risetnya. Ya, harus ada penelitiannya. Harus ada pengujian-pengujiannya. Tidak kemudian sembarangan dalam penggunaan obat tersebut. Ya, sebagian orang menggunakan hadis tersebut untuk jualan misalnya obat-obatan herbal. Akan tetapi tidak ada penelitian, hanya kira-kira saja. Itu nggak benar. Sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, alimahu man alima, jahilahu man jahilah. Ya, diketahui oleh orang-orang yang tahu. Berarti harus ada penelitian. Dan tidak diketahui oleh orang-orang yang nggak tahu. Baik. Fahuwa subhanahu ja'ala fi hadhil makhluqati wa hadhihi nabatat adwiyah yastakhrijuhal atibba. Allah Subhanahu wa taala jadikan pada ciptaan-ciptaannya tumbuh-tumbuhan sebagai obat. Ya. Yang ditemukan oleh ahli-ahli medis, wahlul khibrah, orang-orang yang berpengalaman gitu. Fa yanfa'ullahu biha. Allah Subhanahu wa taala berikan kemanfaatan dengan obat-obatan tersebut. Taib. Fala bas bit tadawi wal ilaj bil adwiyatil mubahah. Maka enggak mengapa seorang berobat apakah ke dokter ataukah menggunakan tibun nabawi, boleh-boleh saja, pilihan itu. Taib. Nah, kita kembali kepada hadis tadi di mana penanya berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang tadi ruqyah, kemudian obat-obatan dan juga vaksin, upaya-upaya pencegahan. Hal hiya taruddul qada wal qadar. Apakah semua itu bisa menolak takdir? Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawabnya dengan mengatakan, hiya min qadarillah. Hiya min qadarillah. Dia semua itu bagian dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Semua itu bagian dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Di annaha makhluqatun. Karena semuanya itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu huwallazi qaddaraha subhanahu wa ta'ala wa ja'ala diwa wa shifa'an linnas. Allah Subhanahu wa taala yang menakdirkan bahwa obat-obatan tersebut menjadi obat bagi manusia, maka itu bagian dari takdir. Sama seperti tadi, api Allah jadikan panas. Orang dekat ke api dia akan mendapatkan kehangatan atau kalau kena dia kepanasan. Nah, begitulah obat-obatan Allah jadikan itu tumbuh-tumbuhan dan sebagainya sebagai obat. Maka orang yang menelitinya kemudian mengetahui bahwa itu adalah obat dan tahu takarannya, maka dia akan mendapatkan kesembuhan dengan izin Allah Subhanahu. Kunci kesehatan kata Ibnul Qayyim ada 3. Yang pertama, obat yang mujarab. Al-Quran clear, itu merupakan obat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Syarat yang kedua adalah tabibnya. Tabib atau dokter. Ya, atau yang membacanya. Ya, harus penuh keimanan. Baik, percaya betul bahwa itu ada obat. Yang ketiga, pasiennya. Pasiennya nggak ada pantangan. Al-Quran itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul huwa lil ladzina amanu hudan wa shifa. Katakan bahwa Al-Quran itu merupakan obat dan petunjuk. Baik. Bagi orang-orang yang beriman, sebutkan di situ, bagi orang-orang yang beriman. Maka mereka yang beriman pada Al-Quran akan mendapatkan kesembuhan. Orang yang percaya penuh pada Al-Quran akan mendapatkan kesembuhan dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Jadi kata kuncinya dari bab ini, usaha yang dilakukan seorang untuk menyongsong masa depan itu tidak bertentangan dengan takdir. Karena takdir masa depan hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia nggak tahu apa yang akan terjadi.
Tapi manusia diperintahkan untuk berusaha. Sebab itu Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sudah pernah kita baca, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah. Berusahalah karena segala sesuatu telah dimudahkan Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang diciptakan untuknya. Gitu. Jadi Nabi SAW perintahkan pada kita untuk berusaha. Ya, takdir sudah ditentukan oleh Allah dan tidak akan pernah berubah, cuman hanya Dia yang tahu. Kita baru tahu setelah kejadian. Ya, adapun masa depan kita nggak tahu, kita diperintahkan untuk berusaha menyongsongnya. Adapun hasilnya serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Apakah doa dan usaha itu bisa merubah takdir? Takdir yang dimaksud takdir apa? Kalau takdir yang ada di Lauhul Mahfuz nggak bisa. Tapi kalau takdir dari yang sekarang, misalnya sekarang nih kondisi seorang kurang baik, misalnya sakit, ya, kemudian dia berusaha berobat atau berdoa atau meruqyah, apakah itu semua bisa merubah takdir dia yang sekarang sakit menjadi sembuh di masa yang akan datang? Jawabannya jelas bisa. Merubah takdir untuk masa depan, ya, dari yang sekarang sakit menjadi lebih baik, sembuh. Misalnya seorang miskin sekarang nih, usaha dia lakukan, bekerja dan sebagainya, cari hal-hal yang bermanfaat. Baik. Apakah itu bisa merubah takdir dia yang sekarang miskin menjadi lebih baik? Bisa. Bukan berarti itu merubah takdir yang ada di Lauhul Mahfuz. Nggak akan pernah berubah. Dan itu hanya Allah yang tahu, kita nggak tahu. Jadi usaha-usaha yang kita lakukan dari semuanya jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, itu dalam rangka menyongsong takdir yang baik. Begitulah seorang muslim. Kalau seandainya dia tidak mendapatkan sesuai yang dia inginkan, dia nggak akan pernah putus asa. Dia tahu itu ketetapan Allah Subhanahu wa taala, dia terima. Kalau ternyata dia berhasil mendapatkan sesuai dengan yang diciptakan, maka dia bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah orang yang beriman. Ya. Dalam kehidupan di dunia ini, dia mampu mengatur hatinya. Kalau dia dapatkan anugerah, dia bersyukur, dan itu baik baginya. Kalau dia mendapatkan musibah, dia bersabar, dan itu baik juga baginya. Nabi SAW bersabda, ajaban di amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair, wa laisa dzalika illa lil mu'min. Sungguh menakjubkan orang yang beriman, seluruh urusannya baik, dan itu tidak dimiliki kecuali oleh orang yang beriman. In asabathu sarra'u syakar fakana khairallah, wa in asabathu dharra'u sabar fakana khairallah. Kalau dia mendapatkan anugerah, dia bersyukur dan itu baik baginya. Kalau dia mendapatkan musibah, dia bersabar dan itu baik juga baginya. Masya Allah. Begitulah orang-orang yang beriman, luar biasa. Nah, dengan demikian selesai satu bab. Walhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita masuk bab berikutnya, mungkin ada yang bertanya. Bab berikutnya merupakan bab terakhir terkait bahasan takdir, kemudian kita masuk pembahasan tentang keimanan kepada malaikat. Baik, silakan jemaah yang mau bertanya sebelum kita pindah ke bab berikutnya. Bisa dibuka atau ditulis. Bisa dibuka mic-nya atau bisa ditulis. Silakan. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Sati. Iya, Pak. Tadi dijelaskan sepertinya dilarang untuk meminta ini apa namanya? Untuk kita kalau misalnya lagi sakit terus kita mengajukan diri untuk diruqyah gitu ya, Pak Ustadz. Ya. Itu terus solusinya seperti apa, Pak Ustadz? Ya, bukan dilarang tapi tidak dianjurkan. Bisa saja dia meminta tapi hilang kesempatan untuk masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Karena itu istimewa. Terus apa yang bisa dia lakukan? Ya, dia meruqyah dirinya sendiri. Dengan bacaan-bacaan Al-Quran, seperti yang saya katakan tadi, seluruh Al-Quran, mau pilih Al-Fatihah sampai An-Nas, bebas aja mana yang dibaca. Dia pegang yang sakit, ya, dia baca ayat tersebut, atau surat tersebut, dengan niat, dia berharap kesembuhan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu caranya. Atau mungkin orang lain yang memintakan, bukan dia yang minta, dia nggak minta. Tapi orang lain misalnya, tolong ruqyah itu teman saya, sakit misalnya.
Itu boleh. Kalau ada orang yang berinisiatif meruqyah dia, terima nggak apa-apa. Karena Nabi SAW pernah diruqyah oleh Jibril alaihissalam. Beliau nggak minta diruqyah. Ketika beliau disihir oleh Labid ibn al-Asam al-Yahud, Haliful Yahud, orang yang punya loyalitas dengan orang-orang Yahudi, disihir. Dan diruqyah Jibril alaihissalam, dan sihirnya itu lama pengaruhnya sampai 6 bulan. Sebagaimana dalam hadis yang sahih. Allahul musta'an. Jadi kalau ada orang lain berinisiatif meruqyahnya, terima, nggak ada masalah. Tapi jangan minta untuk diruqyah. Jadi dia ruqyah sendiri. Begitu. Demikian. Pak. Berarti intinya jangan minta, lebih baik nanti Ya. menunggu orang untuk memberikan kebaikannya untuk meruqyah Atau gitu dia Pak. yang berusaha sendiri, Pak. Pelakunya Ya. sendiri. Baca sendiri. Gitu. Sayang-sayang kan menghilangkan kesempatan untuk masuk surga betul. tanpa ada Ngeri tanpa juga. hisab. Iya. Sayang. Karena orang masuk surga itu ada 3. Masuk surga ya ada 3. Yang pertama yang langsung tanpa adab, tanpa hisab. Mereka ini yang disebut Nabi SAW ciri-cirinya humul ladina la yastarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. 4 sifat. Itu mereka yang tidak minta diruqyah. Ya. Yang kedua, mereka tidak minta untuk dikai. Kai itu pengobatan dengan besi panas, dinyoskan di bagian yang sakit, dinyos. Besi panas. Saya nggak tahu sendiri bagaimana caranya, itu pasti ada teknisnya lah. Nggak semua orang bisa gitu kan. Dia nggak minta untuk dikai. Kemudian yang ketiga, dia tidak melakukan tatayur. Tatayur itu menganggap sial sesuatu, apa yang didengar, yang dilihat, dan yang dimaklumi. Yang didengar misalnya suara burung tertentu, ini bakal ada yang mati nih gitu. Dia takut. Yang dilihat hal-hal yang buruk misalnya, kemudian dia anggap akan datang sial kalau misalnya dia teruskan perjalanan dia. Gitu. Atau yang seperti angka 13, angka sial, angka 4, angka sial misalnya. Itu tatayur. Atau kalau misalnya ada kupu-kupu masuk ke dalam rumah, atau misalnya mata kedutan misalnya, dut, atau kuping kedutan bunyi, denging, dan sebagainya, kemudian ada ramalan-ramalan, ini semua bagian dari tatayur. Dan itu adalah kesyirikan. Orang yang masuk surga tanpa adab, tanpa hisab, mereka tidak melakukan tatayur. Dan yang keempat, mereka hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kelompok pertama, yang masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Yang kedua, mereka yang mendapatkan penghisaban yang ringan. Ya, fa amma man utiya kitabahu bi yaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahli masrura. Baik, adapun orang-orang yang diberi catatan amalannya dengan tangan kanan, maka akan dihisab dengan penghisaban yang ringan. Penghisaban yang ringan itu seperti apa? Nabi SAW menerangkan, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala dekatkan hambanya dan Allah tutup dengan tirai. Laisa bainahu bainallahi turjuman. Tidak ada penerjemah antara hamba yang dihisab itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tampakkan kepada orang itu dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Ata'rifu dzamba kadza, ta'rifu dzamba kadza, ta'rifu dzamba kadza. Ingat enggak dosa yang ini, dosa yang ini, dosa yang ini. Jadi dibikin ngaku itu orang. Tapi enggak diketahui oleh orang lain. Ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mengaku. Sampai ketika dia merasa udah putus asa ya. Karena ditampakkan kejelekan-kejelekannya. Kemudian Allah mengatakan fasatartu lak fid dunya. Aku tutupi dosa-dosamu di dunia. Nah, sekarang ya aku ampuni dosa-dosamu tersebut. Jadi arat itu artinya penampakan dosa, dibikin orang itu ngaku. Enggak ada orang yang enggak pernah dosa. Setiap orang pasti punya dosa. Enggak ada orang yang suci. Sama sekali. Setiap orang pasti ada dosa. Tapi ketika seorang berdosa, itu jangan diobral. Jangan dibikin viral. Sebagian orang bangga dengan dosanya, naudzubillah min dzalik. Ini tanda buruk. Karena banyak orang menyaksikan kejelekan dia. Ketika dia punya dosa dan ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala, taubat aja pada Allah Subhanahu wa taala. Itu rahmat buat dia. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi Allah tutupi dan di akhirat Allah ampuni. Ini yang dimaksud dengan penghisaban yang ringan. Adapun ketika seorang dituntut untuk bertanggung jawab dalam penghisaban, itu berat. Kata Nabi SAW, man nukishal hisaba udzib. Siapa yang dituntut untuk bertanggung jawab dalam penghisaban, maka dia akan disiksa oleh Allah Subhanahu.
Baik, kalau dia muslim dan bertauhid, tapi karena dosanya yang belum sempat dia bertobat, nyemplung dulu ke neraka. Walaupun nanti ada pembahasan tentang syafaat ya. Tapi seandainya ditakdirkan masuk neraka. Apakah akan kekal di dalamnya? Jawabannya tidak. Ya. Bahkan dalam hadis ketika dia masuk neraka dimatikan oleh Allah, tidak seperti siksaan orang-orang kafir. Ya. Nggak hidup, nggak mati. Siksaannya mematikan, tapi nggak bikin mati. Siksaannya itu mematikan, menunjukkan betapa kerasnya siksaan itu, tapi orang yang disiksanya nggak mati-mati. Na'udzubillah min dzalik. Sementara muslim yang berdosa dimatikan oleh Allah di neraka. Ya. Kemudian sampai gosong dalam hadis, kemudian dientas oleh malaikat-malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka mengetahui tanda bekas salat. Oleh sebab itu, betapapun orang berbuat dosa, jangan tinggalin salat. Jangan tinggalin salat sama sekali. Karena orang yang nggak salat bisa murtad, kafir. Nabi SAW mengatakan, al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah. Faman tarakaha faqad kafar. Ikatan antara kami dengan mereka adalah salat, yang meninggalkannya kafir. Nasallallahu. Jadi muslim salat. Dan itu menjadi tradisi seorang muslim. Salat. Walaupun dia punya dosa, salat. Ya. Berkah salatnya akan selamat nanti di akhirat. Seandainya pun ditakdirkan masuk neraka, naudzubillah min dzalik, akan tapi tidak kekal di dalamnya. Setelah dientas dalam kondisi gosong, dimasukkan dalam air kehidupan, kemudian tumbuh seperti tumbuhnya tanaman, kemudian dimasukkan dalam surga. Dan mereka inilah yang disebut dengan al-jahannamiyun, mantan penduduk jahannam. Penduduk surga terakhir. Jadi begitulah cara masuk surga orang-orang yang beriman. Ada yang langsung, ada yang penghisaban yang ringan, ada yang harus masuk neraka dulu. Dan untuk bisa masuk surga tanpa adab, tanpa hisab tadi, diantaranya hindari, minta untuk diruqyah. Walaupun boleh-boleh saja. Ruqyah saya dong, nggak ada masalah, tapi hilang kesempatannya untuk masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Jadi begitu jawabannya. Silakan Terima berikutnya. kasih Pak Ustadz, sudah jelas, makasih. Alhamdulillah. Silakan Mbak Ibu. Adwi, silakan. Waalaikumsalam. Barakallahu Pak Ustadz. Wafik, Mbak Dwi. Allah menjaga Ustadz dan keluarga. Amin ya Rabb, sama-sama untuk semua. Terkait takdir ya Ustadz, Ana pernah dengar suatu kisah dari kaum salaf. Tertentu salah satu sahabat, kalau nggak salah Sa'ad bin Abi Waqqas, yang beliau buta ya Ustadz ya, kalau nggak salah ya kondisinya di masa tuanya itu. Afan kalau misal Ana salah. Jadi pernah dengar kabar tentang beliau bahwasanya beliau itu lebih memilih buta daripada berdoa kepada Allah untuk disembuhkan matanya. Karena prinsip bahwasanya takdir itu lebih indah atau lebih kalau ini bagi kaum salaf ya, lebih berpahala daripada menerima takdir itu lebih indah atau lebih berpahala daripada untuk meminta merubahnya. Nah, kita juga sering dengar bahwasanya salah satu cobaan ya, ujian sakit itu menjadi kafarah atau penggugur dosa kita. Nah, sebagai kondisi terkini, bagaimana sikap kita menyikapi takdir yang kadang mungkin bagi kita tidak mengenakkan ya, entah itu sakit, ujian, dan kesusahan gitu. Selain bersabar, kemudian berdoa untuk digugurkan dosanya itu seperti apa ya Ustaz? Apakah itu menjadi jaminan kita nanti untuk meraih pahala yang cukup besar nanti di sisi Allah sehingga kita bisa insya Allah masuk surga tanpa hisab gitu. Begitu Ustaz. Mungkin mohon pencerahannya. Jazakallahu khair Ustaz. Barakallahu fikum. Ya, baik. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah,
Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an itu pernah didoakan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, Allahumma stajib lahu idza da'ak. Ya Allah, kabulkan doanya Sa'ad jika dia meminta kepadamu. Ya. Baik. Jadi betul tadi dikatakan bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas itu buta ya, di masa-masa tuanya, ya, di masa-masa tuanya, dan beliau tinggal di Makkah. Beliau tinggal di Makkah. Baik. Dan memilih untuk tidak berobat. Memilih untuk tidak berobat. Nah, taib. Kisah yang sama juga dialami oleh seorang wanita hitam tinggi besar yang terkena penyakit epilepsi. Kalau ini lebih jelas ini hadisnya. Jadi dia datang pada Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk minta didoakan agar diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus Nabi Shallallahu alaihi wasallam ngasih pilihan. Ya. In syi'it da'autullaha laki fasyafak. Jika engkau mau, aku akan doakan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan sembuhkan kamu. Ini juga bagian dari ruqyah. Lalu Nabi mengatakan, wa in syi'ti sabarti falakil jannah. Tapi kalau kamu berkenan, kamu bersabar dengan sakitmu dan bagimu surga. Jadi ini pilihan bagi seorang untuk berobat atau bertahan dengan sakitnya. Tapi kalau seorang milih bertahan dengan sakit, syaratnya dia harus sabar. Nggak bikin repot orang. Ya. Jadi dia sakit tapi kelihatan nggak sakit. Gitu maknanya. Atau sakit dia nggak bikin ribet orang lain. Tapi kalau dia milih bertahan sakit tapi ngerepotin orang, lebih baik berobat aja deh. Gitu. Apalagi dia masih tulang punggung keluarga misalnya. Berobat. Karena sehatnya lebih baik daripada sakitnya. Tapi mungkin sebagian orang dia tahan. Kuat dia fisiknya. Tapi umurnya sudah nggak produktif. Dia khawatir dengan berobatnya dia akan menghabiskan uang anak-anaknya misalnya. Dia pilih untuk sabar dengan penyakitnya. Maka jaminannya surga. Jadi antara berobat dan tidak berobat itu pilihan. Ya dari sisi manusianya ya. Dari sisi manusianya. Mau berobat silahkan, mau nggak berobat juga silahkan. Tapi syaratnya kalau nggak berobat untuk mendapatkan pahala besar tadi, harus sabar. Nah, begitu Pak Dwi. Jadi begitulah kehidupan, memang pilihan, dan manusia akan diganjar dengan pilihannya. Diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pilihannya tersebut. Allahu a'lam bishawab. Demikian Pak Dwi. Berikutnya, ada yang bertanya? Silakan. Kalau nggak ada kita lanjutkan ya. Masih ada waktu seberapa jam. Bab terakhir pada tema takdir adalah al-mu'minul qawi khairun minal mu'minid dhaif. Mukmin yang kuat lebih baik daripada mukmin yang lemah.
Dalam bab ini dibawakan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al-mu'minul qawiyyu khairun wa habbu ila Allah minal mu'minid dhaif wa fi kullin khairun. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah Subhanahu Wa Taala daripada mukmin yang lemah. Dan semuanya baik karena semuanya beriman. Yang membedakan yang satu kuat, yang satu lemah. Yang kuat lebih dicintai oleh Allah, lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada yang lemah. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ihris 'ala ma yanfa'uk." Berusahalah untuk meraih apa yang bermanfaat bagimu. Wasta'in billah. Mintalah bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa la ta'jizan, dan jangan merasa lemah. Ini solusi dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam menatap masa depan. Semangat. Ya, walaupun sekarang kita dalam kondisi pandemi, tetap semangat. Banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang berikan kepada kita. Sebagian saja kondisi memang nggak nyaman gitu, tapi coba kalau kita lihat sekitar kita, nggak jauh-jauh aja, banyak sekali nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bersemangat, tatap masa depan dengan penuh semangat, minta bantuan pada Allah dan jangan merasa lemah. Fa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'alt kada wa kada kana kada wa kada. Apabila sesuatu menimpamu, musibah misalnya, waliyadzubillah, jangan mengatakan seandainya tadi saya begini, nggak bakalan seperti ini. Ini berandai-andai supaya bentuk penyesalan. Karena sudah terjadi. Nabi melarang itu. Walakin kul. Akan tapi katakanlah qaddarallah wa ma syaa fa'al. Allah Subhanahu wa taala sudah menakdirkan dan apa yang Dia kehendaki pasti berlaku. Fa inna law taftahu amal syaitan, karena berandai-andai itu membuka pintu setan, membuka amalan-amalan setan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, hadis ini sahih menjelaskan bahwa tidak ada pertentangan antara usaha dengan takdir. Bahkan usaha itu bagian dari takdir. Tadi Nabi SAW mengatakan al-mu'minul qawi, mukmin yang kuat, kuat dalam segala hal. Fisiknya kuat, ekonominya kuat, banyak kuat. Dari berbagai macam sisinya. Itu lebih baik daripada mukmin yang lemah. Walaupun semuanya, apakah yang kuat ataupun yang lemah, itu sama-sama baik. Kenapa? Karena mereka semua beriman. Semuanya beriman. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tadi, ihris ala ma yanfa'uk, bersemangatlah untuk meraih apa yang bermanfaat. Bersemangat. Jangan merasa lemah, jangan malas, semangat terus. Untuk mendapatkan dunia dan akhirat. Dunia untuk mencari yang halal, akhirat dengan ibadah. Apalagi ini menjelang Ramadan ya. Kita tunggu saja nanti pengumuman pemerintah. Jadi kita sudah semangati diri kita untuk meraih kebaikan-kebaikan yang Allah siapkan di bulan Ramadan. Perbanyak bacaan Al-Quran, kemudian doa-doa, ya. Karena doa orang berpuasa pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti. Itu rentang waktunya panjang sekali, luar biasa. Yang pasti dia dalam kondisi puasa pasti dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Maka bersemangat untuk meraih apa yang bermanfaat dalam urusan dunia dan akhirat. Baik. Jadi ini juga larangan untuk bergantung kepada takdir. Lagi pula bergantung pada takdir itu salah. Bergantung pada takdir. Jadi sebagian orang mengatakan begini, ketika dia ditakdirkan miskin, sudahlah saya jalani aja kondisi miskin, ini kan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini salah, seakan-akan masa depan dia sudah tahu bahwa dia miskin. Salah, dari mana dia tahu bahwa masa depan dia tahu bahwa masa depan akan selalu dalam kondisi miskin? Dari mana? Kan masa depan nggak ada yang tahu. Oke, sampai detik ini dia miskin, oke. Ya, itu takdir Allah, dia sudah ketahui itu. Tapi masa depan. Sebagian orang juga mengatakan, ya sudahlah saya kondisinya seperti ini, bermaksiat seperti ini, ya udahlah. Emang takdir saya jadi penjahat misalnya, na'udzubillah min dzalik. Nggak boleh seperti itu. Ya, nggak boleh. Berhenti. Sampai detik itu sebagai penjahat, oke. Tapi masa depan apakah Anda tahu bahwa Anda menjadi terus penjahat atau berbuat maksiat terus? Kan enggak. Harus berubah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sebenarnya Allah tidak akan merubah suatu kaum sampai mereka mau merubahnya. Ayat itu berbicara untuk masa depan. Ya. Manusia, memotivasi manusia
ketika menghadapi masa depan. Ya. Dia nggak akan pernah berubah kondisinya kalau dia nggak mau berubah. Kalau kondisinya susah nih, nggak mau berubah, ya nggak berubah. Ayo berusaha. Itu maksudnya. Motivasi dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang motivasi untuk menyongsong masa depan yang lebih baik. Wasta'in billah. Bersemangat meraih yang bermanfaat dan minta bantuan pada Allah. Karena kita nggak bisa jalan sendiri. Usaha yang kita lakukan itu ya sedikit. Tapi yang penting adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Maryam alaihissalam ketika mengandung Yesus alaihissalam, mengandung Isa alaihissalam, ya, untuk makan diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, wa huzzi bi jiz'in nakhlah tusaqit 'alaiki rutaban janiyya. Tendanglah pangkal kurma. Coba bayangkan, wanita hamil tua mendang pangkal kurma. Laki-laki yang kuat pun nendang pangkal kurma, jatuh nggak kira-kira buahnya? Kuat pangkal kurma, gede. Ya, gede. Ya, dalam pelukan lah gitu, gedenya. Anunya apa, pohon kurma itu kan. Ditendang, bisa nggak berjatuhan? Nah, bisa. Tapi Allah perintahkan dia untuk berusaha agar dia bisa makan. Tendanglah pangkal kurma. Secara matematis nggak masuk. Tapi yang penting adalah usahanya. Usahanya. Ada niat yang tulus berusaha. Hasilnya serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Tusaqit 'alaiki rutaban janiyya. Maka rutab-rutab yang lezat itu akan berjatuhan. Yang kamu bisa makan. Begitulah kita dalam menatap masa depan jamaah. Usaha. Tapi kemudian berserah kepada Allah Subhanahu wa taala akan hasilnya. Walaupun usaha itu minimal. Walaupun itu secara matematis itu nggak mungkin. Usaha. Sebisa mungkin. Bi'idznillah akan dapat hasilnya. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa kata Nabi, wasta'in billah. Minta tolong pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan terlalu percaya diri. Nggak boleh. Ya, jangan terlalu percaya diri. Usaha oke, tapi terlalu percaya diri itu dilarang. Karena penentunya adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena penentunya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada dua di sini. Ya. Yang pertama, berusaha untuk mendapatkan yang bermanfaat, baik itu urusan dunia akhirat. Yang kedua adalah minta bantuan pada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu bertawakal, pasrah, menyerahkan hasilnya pada Allah Subhanahu wa taala. Fahada fihi dalil ala anna as-sa'ya fi talabir rizq wa ghairi min al-umuri nafi'ah la yakfi duna tawakkul 'ala Allah wal isti'anah bi talabil 'aun minhu subhanahu. Ini menunjukkan bahwa usaha untuk mendapatkan rezeki dan selainnya dari hal-hal yang bermanfaat itu nggak cukup dengan tawakal saja, berserah pada Allah Subhanahu. Ya, nggak cukup. Ya, tanpa bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala, tanpa minta bantuan pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekedar usahanya nggak cukup. Nggak cukup. Taib. Fala yaqtasirul insan ala tawakkul ala Allah wa yatruku sa'i. Sebaliknya juga. Nggak boleh seorang hanya bertawakal saja, berserah pada Allah, sementara dia nggak ada usaha. Jamaah, makanan yang sudah terhidang di hadapan kita saja, bisa nggak otomatis masuk ke dalam perut kita? Harus ada usaha dong, ngambil dulu misalnya. Orang rebahan aja nih. Ya, rebahan aja. Sementara di meja hidang itu sudah ada makanan-makanan. Bisa nggak di meja hidang makanan di situ bisa langsung masuk ke dalam perutnya yang sedang rebahan? Nggak bisa kan? Dia bangun dulu, jalan dulu ke meja itu, kemudian ngambil, dia kunyah. Itu usaha. Padahal itu yang sudah terhidang, apalagi yang belum terhidang. Harus dicari dulu. Harus usaha. Semangat. Makanya Nabi mengatakan, ihris ala ma yanfa'uk. Bersemangatlah untuk meraih apa yang bermanfaat. Apa saja. Urusan dunia akhirat. Jadi ini nggak bisa dipisah-pisahkan. Dua hal ini harus berkesinambungan. Usaha, kemudian minta bantuan pada Allah dan berserah akan hasilnya. Kemudian Nabi SAW bersabda tadi, wala ta'jizan, dan jangan merasa lemah. Jangan merasa lemah. Sebagian orang rasa lemah, malas itu membuat dia menjadi orang rebahan. Ya, rebahan aja, golak-golek sana, golek sini, golek sana. Hanya itu, nggak ada aktivitas lain kecuali golak-golek. Ya,
Ada kuota, pakailah kuota, habis lagi. Subhanallah. Hanya begitu saja, na'udzubillah min dzalik. Nggak ada aktivitas lain. Nabi SAW melarang untuk berselimut dengan kemalasan. Muslim itu bersemangat. Bersemangat dalam hal-hal. Semangat. Allahu Akbar. Oleh sebab itu Nabi SAW berdoa, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari penyakit lemah dan malas. Lemah dan malas. Termasuk lemah, lemes. Lemah, lemes, malas. Wal jubni wal bukhul. Aku mohon perlindungan kepadamu ya Allah dari penyakit parno, rasa takut, ketakutan macam-macam. Wal bukhul, dan kikir. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Ini penyakit-penyakit berbahaya ini semua. Ya. Lemah, malas, takut, kikir. Ini penyakit berbahaya semuanya. Penyakit hati nggak kelihatan. Nasallallahu. Dan berpengaruh pada fisik. Berpengaruh pada fisik. Kalau hatinya sudah berpenyakit, akan berimbas kepada fisik. Sebab itu Nabi SAW mengatakan, wa inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahat jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahiyul qalb. Sungguhnya di dalam tubuh manusia itu ada sekerat daging. Kalau baik maka seluruh tubuh manusia baik, kalau buruk maka seluruh tubuhnya buruk. Dan sekerat daging itu adalah hati. Maka semangat untuk meraih apa yang bermanfaat. Dan jangan lupa berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi SAW juga memberikan solusi ketika seorang mendapatkan musibah. Ya, jangan kemudian berandai-andai lagi. Udah terjadi ya udahlah. Qadarullah. Ucapkan itu. Itu akan menenangkan hati, atau istirja, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kami milik Allah dan kami akan kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Tenang hati. Sadar itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Itu ada takdir Allah Subhanahu wa taala. Songsong masa depan yang lebih baik lagi. Makanya Muslim itu tidak akan patah semangat. Nggak akan padam semangatnya. Ya, untuk meraih kemanfaatan. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, dengan demikian selesai 2 bab, dan berarti kita selesai dari pembahasan tentang keimanan terhadap takdir, dan insya Allah kita akan masuk bahasan yang baru, keimanan tentang malaikat. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang, insya Allah. Baik, sebelum ditutup mungkin ada yang mau bertanya lagi, silakan. Ini ada pertanyaan di chat. Masya Allah pencerahannya Pak Ustadz sangat komprehensif. Alhamdulillah. Pertanyaan, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, Ana mau tanya, kalau di bulan Ramadan itu ketika kita berhubungan badan di malam hari, apakah sebelum sahurnya wajib mandi besar dahulu atau boleh mandi besar setelah sahur, sebelum sholat subuh? Boleh mandi besar setelah sahur. Boleh, nggak ada masalah. Bahkan seandainya seorang berhubungan badan dengan istrinya, kemudian dia istirahat gitu karena capek gitu kan, ya istirahatlah begitu. Bangunnya kesiangan, bangunnya pas adzan subuh. Apakah itu mempengaruhi puasanya? Tidak. Karena Nabi SAW pernah mengalami itu berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha riwayat Bukhari Muslim. Jadi beliau pernah bangun pas masuk subuh dalam keadaan junub karena hubungan suami istri semalam. Begitu. Terus apa yang dilakukan beliau? Ya beliau mandi dan beliau berpuasa. Yang penting sudah dititikkan niat di malam hari untuk puasa besok. Gitu. Jadi kondisi seperti itu pun tidak mengapa. Apalagi udah sempat mandi sebelum subuh, ya boleh-boleh saja. Ya, sahur dulu dalam kondisi junub boleh, ya nggak dilarang. Makan minum setelah hubungan suami istri, apakah boleh? Ya boleh saja, nggak ada masalah. Tidak dilarang untuk makan dan minum setelah hubungan suami istri. Kemudian mandi dan teruskan aktivitasnya. Demikian. Berikutnya.
Silakan. Baiklah, kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Alhamdulillah. Semoga bermanfaat dan kurangnya mohon maaf. Semoga Allah selalu memberikan taufik hidayah kepada kita semua. Bagaimana? Ada yang mau tanya nih? Pak Sutarjo, silakan. Masih bisa, Tat. Afwan. Ayo. Afwan, masih bisa. Oh ya, 6 Tat, satu aja, Tat, dari Ana. Ini, Tat, mungkin bisa dijelasin, Tat. Kita sering dengar namanya sabar dan tawakal gitu ya, Tat. Tapi sebenarnya ada perbedaan atau dua satu kesatuan gitu loh, Tat. Mohon pencerahannya, Tat. Afwan. Syukran jazakallahu khair. Itu maknanya habusun nafs, pengendalian diri. Orang hidup butuh sabar untuk menghadapi liku-liku hidup. Macam-macam kan? Naik turun. Senang aja butuh sabar. Susah juga butuh sabar. Kalau seorang nggak sabar ketika dia mendapatkan anugerah, dia bisa lepas kontrol. Karena makna sabar pengendalian diri. Demikian pula ketika susah. Kalau dia nggak sabar, dia akan terpuruk. Susah move on. Jadi sabar itu ibadah, dan sabar itu sepanjang waktu, sampai mati. Karena dia adalah ibadah. Oke. Tapi mungkin saja seorang dalam satu kasus tertentu, dia harus selesaikan di pengadilan misalnya. Contohnya kasus persengketaan misalnya. Dia nggak bisa diselesaikan baik-baik kekeluargaan, tapi kemudian dia lanjutkan ke pengadilan. Ini nggak ada masalah, bukan berarti penyelesaian sengketa di pengadilan itu berarti nggak sabar, tidak begitu. Ya itu bagian dari usaha dia supaya nggak ada sengketa lagi. Begitu ketok palu, itu artinya sudah nggak boleh ada sengketa. Walaupun mungkin saja seorang merasa belum mendapatkan keadilan, ya itu sah-sah saja karena hidup di dunia begitu. Bahkan Nabi SAW saja ketika mengadili pihak yang bersengketa, beliau mengatakan, ya bisa jadi ada di antara kalian yang pandai menyampaikan argumentasinya sehingga dia aku menangkan. Ini barang siapa yang tahu dan sadar bahwa dia mengambil hak orang lain dengan putusan tersebut, maka sungguh yang diambil adalah bara api neraka. Walaupun dimenangkan. Ya. Artinya bisa aja orang itu pandai bersilat lidah misalnya, adu argumentasi misalnya, untuk menang-menangan misalnya, bisa saja. Tapi intinya begitu ada ketok palu, selesai, jangan lagi bersengketa itu. Udah selesai kok. Kalau misalnya dia masih belum puas, ya minta pada Allah Subhanahu wa taala, nanti di akhirat pasti akan dikembalikan haknya. Intinya sabar, kembali pada tadi, pengendalian diri. Ya, habusun nafs. Nah, bagaimana dengan tawakal? Tawakal itu artinya berserah diri, al-i'timad ala Allah Subhanahu wa taala, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini dua hal yang berbeda dan saling dibutuhkan satu sama lain. Sabar. Seorang bertawakal butuh kesabaran. Gitu. Ya, seorang yang sabar ya butuh tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Saling terkait satu sama yang lainnya. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Syukran Ustaz atas penjelasannya. Ya, oh iya. Jazakallahu khair. Oh iya. Ustaz, mohon motivasinya untuk puasa Ramadan besok. Baik. Di antara motivasi yang disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang pertama bahwa orang yang berpuasa itu dosa-dosa diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang puasa Ramadan dengan penuh keimanan dan berharap pahala dari Allah, maka dosa-dosa yang lalu diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Luar biasa ya. Kemudian yang kedua, Allah punya orang-orang yang dibebaskan dari api neraka. Mestinya dia masuk neraka, tapi bebaskan dari api neraka selama bulan Ramadan. Luar biasa. Dan ini rahasia Allah. Tentunya kita berharap kita bagian dari mereka. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman zuhziya 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz." Siapa yang dijauhkan dari api neraka, pastinya dimasukkan ke surga, karena nggak ada lain tempat selain neraka ya surga. Selain surga ya neraka. Kalau dibebaskan dari neraka pasti masuk surga. Maka dialah orang yang beruntung. Dan itu di Ramadan ada. Sepanjang bulan Ramadan. Orang-orang yang mestinya masuk neraka batal, dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan luar biasa tuh. Semangat untuk bisa mendapatkannya. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Dan doa-doa orang yang berpuasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah 3 motivasi dari Nabi SAW supaya kita bersemangat untuk menjalani puasa Ramadan. Semoga bermanfaat. Semoga Allah selalu memberikan taufik hidayah kepada kita semua dan menyelamatkan kita di dunia maupun di akhirat kelak. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Oh ya.